Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun teman-teman berada, sehat-sehat selalu bersama keluarga dan juga semoga dimudahkan, dilancarkan di dalam menjalankan segala aktivitas. Kita akan terus membahas tentang seputaran timnas kita, khususnya di seputaran FIFA Series ini. Dan kemarin malam timnas kita bisa mengalahkan timnas Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0. Kemudian di pihak sebelah timnas timnas Bulgaria mengalahkan Solomon dengan skor 10-2. Tentu kita patut berterima kasih khususnya kepada John Edmund, dan secara umum tentu kita juga berterima kasih kepada para pemain dan juga pihak-pihak lain yang mendukung timnas kita bisa meraih hasil yang didapatkan, yaitu mengalahkan timnas Saint Kitts and Nevis. Kemudian laga debutnya John Edmund ini tentu adalah kado terbaik bagi kita semua, khususnya penggemar sepak bola untuk timnas, karena kita diberi kemenangan. Artinya mengobati kerinduan kita selama ini yang kita sudah tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia yang tentu saja sangat menyakitkan, dan sekarang sedikit terobati dengan kemenangan timnas kita atas timnas Saint Kitts and Nevis, karena memang belum pernah bertemu. Tentu tidak bisa mengukur sejauh mana kuatannya, yang tahu mungkin hanya John Edmund karena beliau sudah pernah berjumpa saat itu menangani timnas Kanada dan mengalahkan dengan skor tipis 1-0. Kemudian yang akan kita bicarakan mungkin masih tentang John Edmund itu sendiri, yaitu kita tentu boleh bersyukur dan terima kasih, namun kita tidak boleh terlalu berlebihan memuji. Kita jangan menjadi kebiasaan jika kita saat senang kita menang, kita memuji-muji, kemudian saat kita kalah kita langsung mencaci maki, menghujat dan sebagainya. Saya rasa itu adalah hal-hal yang kurang baik dan mungkin juga kurang mendidik untuk kita semua. Jadi kita selalu harus berpikir yang baik, rasional. Kita menilai sesuatu harus dengan keadaan kita netral. Jadi kita bisa menilai dengan apa adanya. Artinya kita senang boleh, kita memuji juga boleh. Namun jangan memuji karena sedang berhasil. Karena tentu saja perjalanan seorang pelatih maupun pemain, terkadang kita juga tidak selalu mulus, tidak selalu berhasil. Namun yang kita inginkan yaitu bagaimana cara bermain timnas kita, bagaimana koordinasi timnas kita, bagaimana strategi taktik yang diberikan oleh John Edmund bisa diimplementasikan dan bisa berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan. Kalah dan menang tentu itu adalah hasil di atas lapangan. Jadi kalau kita berhadapan dengan tim yang lebih kuat dari tim kita, kemudian kita kalah, tentu kita tidak bisa menyalahkan pelatih dan tidak bisa menyalahkan pemain, kita juga tidak bisa menyalahkan kanan kiri. Namun kita harus menilai dari segi permainan. Kalau timnas kita sudah bermain dengan baik, timnas kita sudah menjalankan segala instruksi dengan baik, kemudian sudah mendapatkan motivasi dari beberapa pihak, dan timnas atau pemain sudah berjuang mati-mati di atas lapangan tanpa membuat blunder-blunder yang tidak perlu, kemudian kita kalah, tentu kita harus menerima dengan lapang dada, kita menerima, dan kita hanya bisa memberi masukan, mudah-mudahan ke depan timnas kita lebih baik lagi. Itu yang kita mau, itu yang kita harapkan, sehingga dengan demikian kita sama-sama memupuk, kemudian sama-sama kita memberi motivasi, boleh mengkritik, tapi sifatnya membangun.
bukan mengkritik yang menjatuhkan. Jadi kita sama-sama tentu harus berpikir yang baik, yang positif untuk kemajuan timnas kita. Kemudian John Hetman, kalau sampai dengan saat ini, jadi dengan saat ini, dari kedatangan beliau sampai dengan saat ini, trennya masih positif. Sebagai contoh, dulu federasi meminta agar John Hetman tinggal di Indonesia, ternyata bisa dikatakan belum pada saatnya, beberapa hari yang sebenarnya ditentukan, John Hetman sudah datang dengan keluarganya, bersedia tinggal di Indonesia. Kemudian sebelum John Hetman memperkenalkan diri ke masyarakat luas, khususnya penggemar timnas kita, ternyata John Hetman sudah lebih dulu menghubungi para pemain-pemain kita yang ada di luar. Sudah sekian pemain yang sudah dihubungi, termasuk yang ada di dalam, sudah komunikasi. Jadi di sana kita melihat bagaimana keseriusan, seperti video yang sudah saya sampaikan. Jadi ada keseriusan, ada ketulusan bagi John Hetman betul-betul ingin memajukan timnas kita. Itu baiknya. Kemudian dari cara melatih, Rizky Ridho juga sudah menyatakan tersendiri bahwa ini adalah agak berbeda dengan yang terdahulu, sampai membawa TV dan sebagainya di lapangan sehingga bisa langsung dikoreksi. Walaupun ini adalah sudah sering terjadi di luar atau di Eropa, tapi untuk di timnas kita mungkin juga baru kali ini, dan diakui oleh salah satu kapten kita yaitu Rizky Ridho, tentu adalah hal yang baik, positif. Jadi memang John Hetman ini memberikan sesuatu yang berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya. Dan beliau juga menghormati, menerima pelatih sebelumnya seperti Coach Sintayong, kemudian Patrick Kluivert. Dikatakan Coach Sintayong sudah memberikan pondasi khususnya di lini pertahanan dengan baik, tinggal John Hetman meneruskan dan memberikan yang lebih dari apa yang Coach Sintayong sampai berikan. Kemudian juga menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan total footballnya, dan John Hetman juga ingin perbaiki celah-celah, kelemahan-kelemahan dari kedua pelatih tersebut yang akan diperbaiki oleh John Hetman. Tentu ini adalah pelatih yang sangat bagus, pelatih yang sampai dengan saat ini, yang saya bilang, untuk ke depan kita belum tahu, untuk sampai dengan saat ini adalah pelatih yang masih layak untuk kita percaya untuk membawa timnas kita lebih baik. Mungkin sampai di situ, mungkin banyak yang perlu kita bahas sebenarnya, cuman saya mungkin tidak terlalu banyak untuk yang bisa saya sampaikan, mungkin lain waktu lagi. Karena nanti mungkin ada pandangan yang tidak baik pada saya, dipikir saya selalu memuji John Hetman karena sedang berhasil. Padahal tidak. Saya hanya menggambarkan perjalanan John Hetman untuk menjadi pelatih timnas kita ini. Sejauh ini, sampai dengan saat ini. Untuk besok tentu mungkin penilaian akan berbeda, mungkin hasil akan berbeda, dan mungkin karakter John Hetman juga akan berbeda. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun saat ini masih trennya masih positif, masih bagus. Mudah-mudahan ini tetap berlangsung sampai dengan selanjutnya, sampai kontraknya selesai. Tentu kita akan melihat bagaimana perkembangan timnas kita di bawah asuhan John Hetman. Itu adalah harapan kita. Kemudian besok kita akan berhadapan dengan timnas yang di atas kertas, tentu di levelnya jauh dengan timnas kita, yaitu Bulgaria. Di final FIFA Series ini dengan pemain-pemain yang bagus, kelas Eropa. Kemudian dengan skor yang mencolok yang didapatkan, yaitu dengan Solomon dengan 10-2, tentu itu tidak mudah, karena Solomon juga bisa membalas dengan 2 golnya. Jadi butuh kerja keras lagi bagi timnas kita. Timnas kita harus lebih fokus lagi, baik di dalam bertahan, kemudian juga di dalam organisasi untuk menyerang. Karena kemarin hampir kecolongan. Kita hampir kecolongan karena kita lihat back-back kita juga terlalu tinggi, sehingga kita kalah cepat. Seperti yang video yang sebelum saya sampaikan, bahwa timnas St. Kitts Nevis ini memiliki kecepatan. Walaupun ada komen yang waktu itu mengatakan bahwa dari mana Bapak, segala macam mana videonya. Jadi dengan mohon maaf, dengan segala hormat, kemarin saya hapus karena ini bukan diskusi, sifatnya mau menyerang saya. Yang channel masih sekecil ini sudah seolah-olah sudah mau
ya dengan pertanyaan yang kurang bagus lah, karena saya tidak pernah membuat video tentang permainan, namun dia menanyakan video. Jadi kalau ingin menggali, ya gali sendiri, dicari sendiri. Saya ngomong juga tidak asal-asalan, saya juga membaca dan melihat beberapa sumber, kemudian saya mencoba untuk menyampaikan, dan semua juga saya nilai positifnya. Yang sekiranya tidak baik juga tidak akan saya sampaikan. Jadi mohon maaf jika kemarin komennya juga saya hapus, karena memang saya tidak tidak layak untuk menjawab itu, karena beliau menanyakan video. Jadi kemarin terbukti bagaimana kecepatan pemain-pemain dari Saint Kitts and Nevis. Ada peluang, hampir saja kita kebobolan. Untuk itu, saat menghadapi timnas Bulgaria, mudah-mudahan timnas kita bermain lebih baik lagi dari sebelumnya. Tentu nanti John Hedman, kita percaya, akan memilih pemain-pemain terbaiknya. Semua pemain memang baik, tapi tentu saja ada pilihan untuk 11 pemain yang terbaik untuk menghadapi timnas Bulgaria. Dan kemarin yang dipilih tentu sudah tepat. Walaupun sebelumnya kita meragukan dengan starting 11 yang diturunkan, namun hasilnya maksimal, bagus. Dan bahkan pemain-pemain yang kita ragukan bisa mencetak gol dengan baik, seperti Beckham Putra dan juga Mauro Gistra. Karena Mauro Gistra sebelumnya di klubnya untuk tim juniornya, dia sangat bagus, produktif, insting dia bagus mencetak gol. Hanya saja kita harus perlu waktu untuk menunggu, karena adaptasi dengan timnas tidak mudah. Kita contoh pemain besar, Lionel Messi. Dia sangat seperti performanya tidak sebagus waktu di Barcelona. Kita tahu semua. Jadi kita harus maklumi pemain adaptasi untuk timnas, karena di timnas ini kita juga jarang ketemu, hanya sekali-sekali bertemu, jadi kita harus memaklumi. Dan kita hanya bisa berharap mudah-mudahan pemain-pemain timnas kita akan lebih baik lagi di tangan John Hedman. Teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan atau mungkin kurang layak untuk saya sampaikan. Saya mohon maaf, dan teman-teman boleh koreksi. Selebihnya saya terima kasih atas dukungan teman-teman. Mudah-mudahan channel saya yang kecil ini nanti bisa berkembang dengan baik atas dukungan teman-teman, dan saya tentu akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dan diskusi yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.